Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai merekam ini ya. Selamat siang, sore, malam. Ini kami akan menjelaskan dari SMA Negeri 1 Kota Gajah akan menjelaskan tentang SPMB 2025-2026. Kita akan bedah juknisnya. Tapi karena juknisnya ini banyak sekali, ini kan sudah saya rangkum dalam PowerPoint ini kan atau slide. Oke, yang pertama yang akan kita sosialisasikan adalah adanya sekolah unggulan di masing-masing kabupaten di Provinsi Lampung tingkat SMA. Kalau di Lampung Tengah itu ada SMA 1 Kota Gajah dan SMA 1 Terbanggi Besar di Lampung Tengah. Nah, terus imbasnya ada pada SPMB-nya. Jadi sekolah unggul itu akan melaksanakan SPMB jalur prestasi terpisah. Jadi duluan. Kapan? 4 dan 5 Juni 2025. Jadi itu. Terus dasarnya apa tuh SPMB? Dasarnya yaitu Permendikdasmen RI nomor 3 tahun 2025. Di situ sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci tentang syarat-syarat dari SPMB. Terus turun lagi ke keputusan Gubernur Lampung nomor G289/V01 01/HK/2025. Ini juga menjelaskan tentang rinci tentang juknis dari SPMB tahun 2025 tentang SMA dan SMK. Terus kuotanya berapa sih kuota dari SPMB itu? Di SMA 1 Kota Gajah itu ada 432 total semuanya, dibagi ke dalam jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Mutasi itu apa sih? Nah, mutasi itu perpindahan orang tua yang menyebabkan siswanya ikut pindah. Kalau siswanya tidak ikut pindah orang tua, ya berarti tidak bisa dipakai dong jalur mutasinya. Kan gitu kan, siswanya nggak pindah. Yang pindah orang tuanya saja. Oke, lanjut. Domisili. Domisili itu ada 30%-nya. Yang mendaftar siapa? Ya, siswa dengan calon siswa dengan tempat tinggalnya tuh yang ada dalam rayon SMA 1 Kota Gajah. Rayonnya mana saja nanti kita lihat di juknis. Selanjutnya jalur prestasi. Prestasi itu 35%. Perbedaannya dalam sekolah unggul, dalam hal ini SMA Negeri 1 Kota Gajah, tiket untuk mendaftar prestasi adalah peringkat paralel. Jadi nanti ketika sudah lulus, dinyatakan lulus dari sekolah menengah pertama dari SMP, kalian langsung cek apakah masuk peringkat, ya, peringkat paralel. Mintanya ke siapa? Mintanya ya ke sekolahannya masing-masing, ya. Jadi gitu. Kalau bisa, kalau masuk ke peringkat paralel, bisa mendaftar di jalur prestasi. Terus apalagi afirmasi. Afirmasi ini teruntuk calon siswa yang memegang kartu kesejahteraan, baik KIP, PKH, dan sebagainya, itulah pokoknya. Tapi terkecuali KIS, Kartu Indonesia Sehat, tidak bisa dipakai karena itu kan untuk kesehatan, bukan untuk intinya nggak bisa lah gitu. Ya, pokoknya PKH, KIP, terus kartu keluarga sejahtera, nah itu bisa ya. Nanti ada penjelasannya.
Terus itu 25%, yang 5% ini untuk penyandang disabilitas. Untuk jalur mutasi dan perpindahan orang tua serta anak guru itu dibagi 5%-nya ini dibagi 3% untuk mutasi dan 2% untuk calon anak guru. Nah, ini lanjut aja. Kita lihat jadwalnya, schedule-nya itu pendaftaran online untuk prestasi itu hanya 2 hari ya. Hanya 4 dan 5 Juni, mulainya 7.30, selesainya 15.00. Diingat-ingat 15.00. Setelah 15.00 berarti tidak bisa mendaftar lagi. Jadi gitu. Terus verifikasi validasinya, verifikasi dan validasi dokumennya itu dilakukan setiap hari. Jadi setelah mendaftar jangan langsung seneng dulu. Wah, saya sudah mendaftar tapi tidak dicek. Silahkan dicek setiap hari, setiap menit, setiap detik ya. Dilihat, oh saya sudah verifikasi atau belum. Kalau belum sampai dengan hari ini, hari 4 dan 5 ini, ya 4 ya, tanggal yang daftar tanggal 4 dicek sudah belum diverifikasi, yang 5 tanggal 5 sudah belum diverifikasi. Kalau bisa dicek. Kalau dinyatakan sudah diverifikasi berarti kalian sudah terdaftar di SMA 1 Kota Gajah, kan gitu. Untuk verifikasi faktual berkas itu ada tanggal 4 dan 5 serta tanggal 10. Kok jauh amat loncatnya? Ya karena lebaran haji, kan gitu. Selanjutnya pengumuman tanggal 14 Juni, terus daftar ulang untuk prestasi, jalur prestasi, ini tanggal 14 dan tanggal 15. Jangan lupa di tanggal 11 dan 12 itu ada TKA, tes kemampuan akademik. Jadi gitu. Tesnya apa aja materinya? Materinya matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selanjutnya nih pendaftaran yang jalur domisili, afirmasi, dan mutasi itu tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Juni. Sama waktunya 7.30 sampai 15.00. Seandainya tanggal 16 sampai setengah 4 kalian belum daftar, ya daftarnya besok lagi di tanggal 17 gitu ya. Terus verifikasi dan validasi ini sama, begitu daftar dicek sudah diterima atau belum, divalidasi belum. Kalau belum, tunggu sampai divalidasi. Kalau sampai 3 hari ternyata belum, tanyakan ke panitia, kenapa kok belum divalidasi. Itu ya. Oke, selanjutnya validasi berkas, verifikasi berkas itu 16 sampai 23, terus pengumumannya 25. Pendaftaran ulangnya 25 dan 26. Masuk sekolahnya 14 Juli. Pak, saya itu mau daftar prestasi. Nanti kalau tidak lulus, bisa nggak kira-kira daftar domisili? Bisa ya. Jadi yang dinyatakan tidak lulus nanti bisa mendaftar lagi di domisili atau afirmasi, kan gitu. Begitu ya penjelasannya. Jangan takut untuk ini ya, daftar aja dulu gitu. Syaratnya apa saja? Syarat mutlaknya yang pertama adalah ijazah atau SKL. Belum punya ijazah Pak, belum dibagi sama sekolahan, ya SKL-nya boleh. Terus akta kelahiran ini wajib. Kartu keluarga ini wajib. Wajibnya ini minimal 1 tahun kakaknya ini ya. Terus ada pas foto 3x4, lalu SPTJM. Ini semua jalur menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 ini semua jalur. Kalau afirmasi ditambahlah KIP, PKH, KKS. Nah,
Kalau yang mutasi itu ditambahkan surat penugasan dari orang tua yang lamanya maksimal 1 tahun maksimal. Kalau pindahnya sudah 5 tahun apa 10 tahun ya nggak bisa juga untuk dijadikan syarat. Daftarnya jalur apa? Bisa prestasi atau domisili. Selanjutnya nilai rapot 1 sampai 5 semester plus surat keterangan peringkat paralel. Ini untuk prestasi. Ada lagi untuk prestasi untuk menambah-nambah nilai nih. Karena nanti kan nilainya akumulasi nih antara TKA, rapot, dan sertifikat penghargaan. Itu diakumulasi, terus nanti by sistem sudah penambahan sendiri, nanti jadilah hasil seleksi prestasi. Alurnya bagaimana? Ya pendaftaran dulu di lampung.spmb.id yang ini nih. Terus sekolah pilihan. Pilihan sekolah itu bisa 2 ya, baik jalur prestasi maupun domisili, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Itu sekolahannya bisa 2. Bisa memilih 2 sekolahan ketika daftar. Namun ada syarat dan ketentuannya. Jadi gitu. Nanti kita akan lihat bersama di video selanjutnya waktu sosialisasi teknis pendaftarannya. Setelah divalidasi, lalu TKA bagi yang mendaftar prestasi, lalu penetapan SPMB dan pengumuman. Semuanya bisa dilihat dalam satu website, yaitu lampung.spmb.id. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang jalur prestasi unggulan. Syaratnya apa? Tadi sudah disebutkan. Pertama KK, kedua pas foto, ketiga bukti surat keterangan peringkat paralel. Ini ada kriterianya juga. Yang akreditasi A, SMP yang akreditasinya A, ada boleh 25% dari peringkat lulusan. Tertinggi 25% dari lulusan bisa masuk atau bisa mendaftar. Terus yang akreditasi B itu 15% dan C 5%. Terus apalagi yang bisa dipakai untuk mendaftar, maksudnya tambahannya, kalau tiketnya resmi ya, tiket untuk mendaftar SPMB jalur prestasi di sekolah unggulan itu yang ini, SK peringkat paralel gitu. Terus tambahannya bisa menambahkan 3 sertifikat maksimal. Seandainya kalian pernah lomba OSN, masukkan juara 3 atau juara 1 kabupaten, masukkan. Kan gitu. Atau kalau juara 1 pasti dia masuk ke provinsi ya. Jadi intinya ketika kalian mendaftar itu untuk penambahan sertifikat itu, dalam satu event itu tidak bisa digunakan double. Ambilkan contoh, OSN kan berjenjang nih. Kalian mau daftar dengan menambahkan sertifikat OSN. Kalau peringkat juara 1 OSN kabupaten, otomatis akan ikut ke provinsi. Nah, provinsi ini juara lagi enggak? Kalau juara berarti yang dipakai yang di provinsi. Kalau tidak juara berarti yang dicantumkan hanya yang di kabupaten. Jadi gitu. Jadi dalam satu event berjenjang itu hanya 1 yang bisa dipakai. Oke ya. Dan sertifikat ini harus divalidasi atau diakurasi. Akurasinya kemana? Kalau OSN, FLS2N itu ke Dinas Pendidikan. Kalau mungkin lomba pramuka dan sebagainya itu bisa ke Parcap kayaknya. Begitu ya. Atau
yang silat, olahraga itu mungkin bisa ke KONI mungkin. Jadi gitu. Intinya semua sertifikat ini harus diakurasi oleh dinas terkait. Kalau di Juknis seperti itu. Selanjutnya persyaratan khusus. Terus jika memang hafal Al-Quran dan ingin menambahkannya, boleh silakan hafal berapa juz dan sertifikatnya harus diakurasi oleh Kementerian Agama. Nih dilegalisasi. Bukti dokumen penetapan pengurusan organisasi kesiswaan. Nah, yang ketua-ketua OSIS nih atau ketua pramuka, kalau di SMP itu masih ada pradana ya. Pradana bisa ditambahkan untuk jalur prestasi, nambah-nambah nilai lah kan gitu. Syaratnya apa? Yaitu dokumen penetapan kepengurusan, bisa berupa SK. Ketuanya saja loh ini sekretaris bendara dan lain-lainnya, tidak hanya untuk ketua organisasi kesiswaan. Pradana bisa, Pradani bisa. Terus nih bukti hasil perlombaan dan garis miring atau penghargaan dalam bidang prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus telah divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian yang membidangi talenta dan prestasi. Jadi itu harus dikurasi. Ini bunyi dari Juknis ya. Selanjutnya ada SPTJM, nanti belangko SPTJM-nya disediakan, bisa kalian cetak di website ataupun bisalah ngambil di sekolahan, nanti minta aja sama panitia, minta belangko SPTJM, nanti dikasih. Selanjutnya seleksinya bagaimana? Formulasi seleksinya yang pertama itu ada TKA dengan bobot 60% nilai. Selanjutnya 25%-nya ada di rapot semester. Selanjutnya 15% itu memakai piagam. Jadi bobotnya piagam tadi 15% dari total. Terus materi TKA-nya apa saja toh Pak? Materinya yaitu 50% matematika, 25% bahasa Inggris, 25% lagi bahasa Indonesia. Waktu mengerjakannya hanya 120 menit, 2 jam. Ya, jadi itu. Terus pembobotan nilai rapot dilakukan dengan cara mengapulasi rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dari 7 mata pelajaran. Jadi nilai rapot yang kalian masukkan nanti saat mendaftar itu agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Pak lah saya dari MTS tuh gimana? Ya kalau dari MTS dari 5 mapel kayaknya fikih, Quran, hadis, terus apalagi itulah. Nah, itulah pokoknya dari 5 nanti ada kok, nanti ada keterangannya. Itu dibuat rata-rata lalu dituliskan di tab pendidikan agama. Oke, jadi gitu ya. Pembobotan nilai pada piagam prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik prestasi serta pengalaman pengurusan sebagai kuota dalam intrakuler, kepanduan termasuk ketentuan lain yang terkait seperti lomba atau kejuruan jenjang tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh lembaga yang sah dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan seperti jalur prestasi di reguler. Nanti bilang inti apa penilaiannya ada nanti. Form apa pembobotannya. Selanjutnya ini dengan skor akhir yang sama pada peringkat terakhir, maka ketentuannya adalah oke, jadi jika nanti ternyata nilainya sama, si A Budi nilainya akhir 70, terus si Risa nilai akhirnya juga 70. Nanti seleksinya yang pertama dilihat adalah TKA-nya yang tertinggi siapa, Budi apa Risa. Terus yang kedua,
rata nilainya. Terus yang ketiga jarak domisilinya, yang terakhir adalah usia. Jadi itu ya untuk sekolah unggul ada penambahan tes kemampuan akademik. Nah, terus sekolahnya bisa milih berapa, Pak? Ya, sekolahnya bisa milih 2. Kalau milih 2, itu kalian harus memilih salah satunya di domisili. Sedangkan kalau pilihan satu itu bebas. Nanti kita praktekkan di video selanjutnya ya. Di penjelasan teknis tentang pendaftaran. Itu contoh-contohnya lombanya seperti ini. Mini yang paralel, kok paralel, berjenjang. Ini yang tidak berjenjang. Terus ini pensekorannya, pensekoran Hafid. Ini pensekoran ketua OSIS, sekaligus simulasi penilaiannya. Nanti ini slide-nya ini nanti bisa diunduh di deskripsi lah ini nanti biar dicantumkan. Jadi itu. Terus kita lanjut ke domisili. Syaratnya sama. Yang pertama KK, ya. Kedua itu pas foto. Yang ketiga SPTJM. Yang keempat akte, ya, akte kelahiran ya. Itu syarat untuk jalur domisili. Kapan waktunya? Tanggal 16 sampai 19 Juni untuk pendaftaran jalur domisili. Di itu ya. Di sini tanggal 16 mulai. Kakaknya minimal 1 tahun sudah terbit terhitung sejak didaftarkan tanggal 16. Tanggal 16 itu usia kakaknya harus sudah 1 tahun. Nama orang tua wali calon murid yang tercantum pada kakak harus sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapor atau ijazah, ya, jenjang sebelumnya, akte kelahiran atau kartu keluarga. Intinya tidak boleh ada kakak yang menumpang atau famili lain dan sebagainya. Itu nggak boleh. Seandainya ada famili lain, B. Terdapat perbedaan kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua calon murid meninggal dunia, bercerai, yang harus dibuktikan dengan akte kematian dan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Seandainya nih ternyata kok kurang dari 1 tahun, nih ya, boleh digunakan, tapi harus ada akte keterangannya. Apakah memang ada bencana sosial atau bencana alam. Jadi gitu. Selanjutnya, yang poin D, dalam harta keluarga sebagaimana dimuat pada huruf A tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu seperti bencana alam atau sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Penjelasan di bawahnya. Surat keterangan domisili sebagai dimaksud huruf D memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perbedaan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Selanjutnya, perubahan data kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa penambahan anggota keluarga, pengurangan, atau kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak. Dalam hal perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud huruf G, harus disertakan kartu keluarga yang lama atau surat keterangan kehilangan polisi. Seandainya nih kartu keluarganya ternyata kok umurnya belum sampai 1 tahun, ya lampirkanlah kartu keluarga yang lama. Di-scan, dibuat 2 lembar, nanti atas bawah gitu. Itu bisa dipakai.
Jika memang ada perubahan, ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga, itu yang kartu keluarga lamanya ikut dilampirkan ya. Atau ternyata kok nggak ada beneran, berarti pakai surat keterangan hilang dari kepolisian. Ini sebenarnya hampir sama sih dengan PPDB tahun 2024 kemarin. Ini hampir sama. Terus pada saat huruf I, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid. Jadi kartu keluarga si pendaftar ini nanti akan ditanyakan apakah benar valid kartu keluarganya ke Dinas Dukcapil. Jadi gitu ya. Jadi verbalnya itu dari Dukcapil, bener nggak ini kartu keluarganya, kan gitu. Selanjutnya tadi pas foto SBTJM, seleksinya seleksi jalur domisili untuk calon murid baru kelas 10 SMA dilakukan dengan memprioritaskan bagi calon murid yang berdomisili dalam wilayah murid baru yang ditetapkan. Calon murid yang memilih 2 sekolah pilihan pada jalur domisili, maka sekolah pilihan diprioritas kepada pilihan pertama. Jadi kalian itu bisa mendaftar 2 sekolahan, bisa nyabang sebenarnya. Bisa nyabang. Kalau sama-sama jalur domisili berarti yang prioritas pertama itu jalur sekolah pilihan ke-1. Bisa. Terus kalian mau daftar lagi nih, nggak pede nih dari jalur domisili, mau daftar jalur prestasi di sekolahan yang lain. Sekolahan yang lain loh ini, bukan di SMA Satu Kota Gajah. Kalau SMA Satu Kota Gajah kan udah selesai pendaftaran jalur prestasinya. Kalian mau daftar jalur prestasi di sekolahan lain, bisa. Tapi prioritasnya ada di jalur prestasi. Begitu ya. Bisa milih 3 sekolahan sekaligus berarti. Kalian mau daftar jalur prestasi di sekolahan lain, pilihan utamanya akan pindah ke prestasi. Terus kalian daftar domisili nih di sekolah di SMA Satu Kota Gajah. Pertama, keduanya mungkin ke Seputiraman, bisa. Tapi prioritasnya ada di sekolah pilihan pertama. Terus seleksinya berdasarkan apa? Jadi seleksi kalau dulu domisili atau zonasi itu berdasarkan jarak. Kalau sekarang berdasarkan rata-rata SKL atau ijazah. Jadi gitu. Oh, seandainya nih rata-rata SKL ijazahnya sama, ya berarti ditambahkan seleksinya yang mana yang lebih dekat. Ternyata sama lagi, barulah siap. Selanjutnya untuk afirmasi, terkhusus untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar, PKH, KKS. KIS tidak boleh digunakan, sama SKTM ini nggak boleh digunakan. Syaratnya apa saja? Sama saja SKL, KK, akte, SBTJM, foto, ketambahan nih kartu-kartu ini. Tambahkan saja. Itu. Jadi terus kuotanya berapa? Kuota untuk pemegang KIP, PKH, dan KKS itu 25%. 25%-nya untuk penyandang disabel. Seandainya disabelnya nggak ada, ya berarti ditambahkan ke pemegang kartu ya. Terus seleksinya gimana? Seleksinya berdasarkan jarak. Ingat, jangan sekali-kali menggeser jarak ya. Nanti petanya digeser-geser. Tuh tidak boleh. Kenapa? Kalau nanti ketahuan akan di blacklist. Sudah tidak bisa daftar lagi. Nah, untuk menjaga itu, silakan dengan jujur, kalian rumahnya di sebelah mana, dipaskan. Pas,
rumahnya di mana untuk nanti pas penarian petanya. Kalau ketahuan digeser-geser, nah nanti kalian akan di blacklist. Kalau sudah di blacklist itu nggak bisa daftar lagi, kan kacau malahan. Mending jujur aja toh, di gitu. Untuk jalur mutasi syaratnya sama persis, hanya ketambahan surat penugasan dari dinas atau instansi yang umurnya paling lama 1 tahun. Kalau lebih dari setahun ya nggak bisa. Oke ya, jadi itu kuotanya 3% ya. Untuk itu kalau yang 2%-nya untuk anak guru. Seandainya nanti anak gurunya nggak ada, ya berarti dilimpahkan ke mutasi. Semuanya bisa kalian simak, kalian pendaftaran, nanti pengecekan sudah divalidasi atau belum, terus nanti pengumuman, itu bisa kalian lihat di lampung.spmb.id. Itu nanti kalau sudah ada pendaftaran, sekarang ya nggak bisa diakses. Gitu ya. Apalagi nih, jangan lupa semua pendaftaran itu gratis ya. Nah, ini contoh domisili, dan ini contoh SPTJM-nya. Terus di sini pembobotan dalam pengisian dalam nilai rapotnya. Terus terakhir ini ada surat keterangan peringkat paralel. Nah, ini kalian minta kalau memang kalian masuk ke 25 besar untuk akreditasi A, 15 besar untuk akreditasi B, dan 5% ya. Kok 25 besar? 25% peringkat paralel itu minta ke sekolahannya masing-masing. Kebetulan kemarin kami sudah sosialisasi dengan SMP, pihak SMP, agar dibuatkan surat keterangan peringkatnya yang seperti ini. Syukur-syukur sudah disetapleskan dengan SKL-nya kalian, biar kalian lebih mudah dalam mendaftar. Jadi itu intinya, jalur prestasi itu duluan di sekolah unggul di SMA Kota Gajah. Ada di tanggal 4 dan 5. 2 hari doang nih, cepet-cepetan nih, cepet-cepet nih. 4 dan 5. Ya, TKA-nya, tesnya tanggal 11 dan 12. Nah, jadwalnya gimana Pak tesnya? Nanti akan ada di kartu kartu daftar. Nanti kan kalian cetak tuh kartu pendaftaran. Itu dicetak untuk dijadikan bukti kalau kamu sudah daftar, dan juga sebagai kartu peserta TKA. Oke, itu saja, kita sambung nanti lagi di video teknis pendaftarannya. Assalamualaikum.